teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya. Ini materi yang sangat-sangat seru karena materinya memang agak sedikit advance karena tidak semua orang bisa menyerap materi ini. Tetapi saya berharap teman-teman buat yang mau maju, mau bangun pasukan harus memahami satu poin tentang materi ini, yaitu manajemen reseller. Nah, jarang-jarang kan ada materi beginian, manajemen reseller. Saya masih belajar teman-teman, jadi saya akan sharing aja apa yang saya lakukan. Oke, manajemen reseller itu berbicara seperti ini. Ketika kita bangun pasukan reseller, maka ada satu pemahaman yang wajib kita pahami, bahwa orang yang udah masuk itu nggak mungkin tiba-tiba kita langsung dorong untuk jualan. Dia harus diedukasi dulu. Oke, manajemen reseller itu punya tujuan. Kenapa? Why harus ada manajemen reseller? Kenapa harus ada manajemen reseller? Saya orang manajemen, marketing manajemen FEUI, maka saya akan menjelaskan berdasarkan textbook kuliahan. Oke, manajemen, sabar ya teman-teman. Manajemen itu terdiri dari POAC. Catat teman-teman ya. POAC. Planning, organizing, apalagi ayo? Actuating, ya, sama controlling. Yes. This is it. Inilah namanya konsep manajemen. Bahasa cepatnya saya akan menjelaskan dalam waktu kurang dari 2 menit bagaimana manajemen pasukan. Planning, kita rencanain kapan rekrut, kapan bina, kapan jualan. Ini harus bisa kejawab. Kapan meet up. Organizing berbicara apa? Siapa yang handle? Grupnya ada di mana? Grupnya ada berapa? Actuating, itu timeline. Kapan promo? Kapan action? Kan actuating. Kapan promo? Timeline. Controlling, monitor. Setiap hari kita monitor. Ini grup ini salesnya berapa? Evaluasi. Saya menjelaskan dalam waktu kurang dari 2 menit. Tenang. Gak perlu dicatat. Kita akan bahas satu per satu. Oke, ya. Itu namanya manajemen. Enggak, ini bahas filosofi. Kita nggak perlu bahas filosofi. Kalau nggak teman-teman masuk di perkuliahan FEUI. Pusing. Nggak perlu. Oke. Gelar sarjana itu antara perlu orang nggak perlu. Yang penting gelar dagangan. Bener nggak? Bener nggak? Tepuk tangan dulu dong. Bagus juga sih gelar saya. Saya sampai lupa loh. Jujur, saya udah bilang ke istri, saya mohon maaf ini kalau ngambil S2 saya harus cek 2 kali. Ini daftar ijazah FEU saya nggak tahu kemana. Nggak saya simpen. Bukan masalah saya kenapa, tapi saya mau bakar kapal, bakar sekuci saya nggak akan balik gitu. Saya kalau udah komit saya nggak akan balik. Jadi maksud saya serius saya bangun bisnis nih. Tenang, saya nggak mendorong teman-teman untuk resign semua kok. Tenang. Saya hanya mengingatkan. Oke, ngomongin manajemen reseller, kita berbicara mengenai apa? Mulai dari perencanaan rekrut. Ya, perencanaan rekrut, bina, promo. Kan planning tadi ya, ini ngomongin planning. Planning. Nah, rekrut, bina, promo itu berbicara mengenai kita kapan. Kita harus bikin namanya target nih. Kita harus bikin target. Kita mentargetkan sebulan ini harus berapa. Saya punya target tim rekrutmen sebulan 150 untuk Ethnomart, 100 untuk Ethnostore setiap hari. Saya punya target sampai 2020 10.000 reseller terbagi dalam 7 divisi. Ada 7 kategori produk. Hijab, anak itu ya. Hijab, anak, fashion. 10.000 dan satu kategori ada 1.000. Kayak gitu. Rekrut, target. Planning itu berbicara mengenai target. Tembus bulan ini harus 100. Kadang-kadang kita gitu. Bosen deh ngeliat buku Hermas, sebenarnya bosen. Ngomongin target lagi. Kenapa saya ulangin? Ya emang harus ada target. Sedihnya adalah, saya sudah berulang kali bahas target, tetap aja nggak bikin. Nah itu. Gitu. Bener nggak? Target saya harus rekrut berapa reseller nih? Sebulan nggak usah muluk-muluk deh. 50 aja nggak usah pusing-pusing. Tapi aktif. Nah itu bener nggak? 50 nggak aktif mah ya ampun, jepret aja yang gabung. Yuk gabung, jepret 50 itu sehari aja neng. Saya 50 2 jam.
Tapi 50 jebret aktif. 50 aktif setiap bulan sampai setahun. Sampai setahun saya punya berapa? 600 reseller aktif. Coba ongkang-ongkang kaki. Bener nggak? Nanti gini, kalau udah banyak tiba-tiba, ayo siapa yang punya produk saya yang jualin, saya punya produk saya yang jualin. Bener nggak? 2 tahun berapa? 1.200. Aktif semua kakak. Ini aktif semua. Beuh, ngeri. 100 jualan ini, 100 jualan ini, 100 jualan ini, 100 jualan ini. Terus habis itu gini, wah ini bukan closing setiap hari lagi mas, nih bukunya salah ini salah, ini sesat nih. Saya closing setiap jam, senang banget. Bener nggak? Amin nggak? Amin, iya kayak gitu. Kebayang? Nah, target tembus gitu. Gue suka kayak lu. Tembus, bina. Kalau udah ditargetin, bina, udah rekrut, bina. Teman-teman harus punya yang namanya target kapan sharing. Simpel aja, teman-teman kita sharing di grup ini setiap Senin Kamis ya. Gak usah banyak-banyak, even gak usah setiap hari. Senin Kamis aja, Senin Kamis, atau Selasa Rabu atau apa yang maksudnya yang Sabtu Minggu atau apa. Sejam doang kok disediakan kok. Gimana bikin kontennya? Ngambil dari buku bisa. Ngambil dari buku. Promo tidak harus setiap hari promo. Tetapi kita punya jadwal dalam seminggu setidaknya 3 kali promo. Atau misal 2 kali promo. Ada PO, ingat maksimalkan PO sampai titik darah penghabisan. Karena setelah PO biasanya penjualannya nggak sekencang pada saat PO. Oke, maksimalkan jebret terus jebret. Kalau perlu di booking sebanyak-banyaknya deh. Dijual dikit saat mahal. Karena nanti mereka ketika mau beli di harga mahal pasti susah. Oke, perencanaan, rekrut, bina, promo, rekrut, bina, promo. Bikin planning rencana. Setelah perencanaan ngomongin tentang apa tadi? Organize ya, pengaturan atau organize ya. Penjelasannya buku manajemen itu di bermanfaat juga ya. Michael Porter tahu nggak? Anak-anak manajemen. Oke, pengaturan begini dalam satu grup. Kalau saya nih ya, maksimal itu setidaknya resellernya 100 minimal. Kalau di atas map 100 dipindahin ke grup yang lain, grup 2. Dan jangan dibikin satu grup ini, catat ya. Jangan pernah reseller ada di dalam satu grup besar seperti Telegram. Semua kita nggak mau capek nih. Saya nggak mau capek mas. Semua saya mau masukin ke dalam satu grup Telegram. Tang-tang bisa 5.000. Masukin ke FB close group. Bisa 5.000, bisa nggak terbatas kan? Kenapa? Karena ketika reseller dimasukkan ke dalam satu grup, suatu saat jebret, ada komplain, ada problem, ada konflik. Satu grupnya ini, telur, ada 100 telur, ada 1 telur yang busuk, nggak akan mau makan, betul nggak? Jadi rusak. Apa? Rusak sebelang atau apa? Nilai titik terus. Nah, artinya manajemen pengaturannya adalah satu grup minimal 100, maksimal mungkin 120 orang. Tapi bisa. Jangan disatuin grup. Kalau perlu ini grup yang ini grup ini ketahuan, ini grupnya bisa berdasarkan produk, bisa berdasarkan jumlah, atau berdasarkan tadi kenceng-kencengnya omset, bisa juga. Tapi di apa? Minimal 100, minimal ya. Minimal 100. Kebayang ya. Terus ini dalam satu grup tadi setidaknya ada satu, bisa sebutannya admin. Teman-teman boleh admin, kalau saya sebutannya group leader. Jangan mengajak orang rekrut, saya rekrut ya kamu jadi apa? Jadi admin, jangan. Level proudnya tuh rendah. Jadi apa? Mimin. Proudness-nya group manager. Atau group leader lah, nggak usah pusing-pusing. Group leader apa yang tugasnya? Ingat, pengaturan harus ada SDM, job desk. Ngapain tugasnya? Pertama, mimpin sharing. Atau moderator sharing. Yang sharing misalnya kita. Ngurusin rekapan. Oke, ngurusin pengiriman misalnya. Bagaimana mas bayar gajinya? Bisa, kalau saran saya, ini ada yang namanya gaji pokok 500, 1 juta atau 1,5 juta. Tapi bisa take home-nya 4-5 juta dengan cara dia dikasih komisi. Tapi kalau bisa dia jangan freelance. Kalau bisa dia benar-benar under kita, tim kita. Kayak gitu, under kita, tim kita. Pengaturan kayak gitu. Oke. Dan dia, si group leader, itu harus jadi tangan kanan kita nih. Satu group leader setidaknya menghandle minimal 2, maksimal 3.
Kenapa minimal 2? 1 terlalu ini, terlalu sedikit. 2 cukup, 3 kebanyakan, tapi 3 masih bisa. 3 masih bisa. Oke, 3 masih bisa. Oke, pengaturan. Ini sederhana aja pengaturannya. Oke. Dari sini kebayang ya, intinya harus diatur, delegasiin kita. Kalau perlu, teman-teman bikin yang namanya peraturan grup. Ingat pengaturannya. Bikin rules. Rules grup jangan dibikin pakai kata-kata. Bikin pakai JPEG, jadi keinget terus. Rules group Ethnomart, rules group Ethnostore, kemarin abis aku tegur di Ethnomart. SP1, SP2, gitu langsung. SP3, out. Itu gas. Kayak gitu, bahkan kalau perlu out, gue bayarin duitnya. Kayak gitu, harus tegas. Tujuannya bukan saya galak atau apa. Tujuannya, kalau dia posting, kasihan keganggu yang lain. Kalau dia ngerasa nggak enak, ada beberapa di sekolah pernah komplain gini, Mas, tolong ditegur dong si ini. Masa ngomonginnya sara mulu, masa ngomongin politik mulu, masa ngomongin spamming mulu. Yang paling parah, ada reseller gabung di kita, tujuannya untuk menculik orang. Ada kayak gitu, tegur langsung cut, kita tegas. Kalau perlu balikin, gue balikin duitnya. Orang lagi juga mau balikin orang apa udah daftar gratis kok. Sih nggak? Kebayang nggak? Kita harus tegas. Kalau perlu bikin peraturannya, temuin peraturan di JPEG. Kalau perlu ciplak aja peraturan grup Ethnomart atau Ethnostore. Ethnomart lebih bagus kayaknya. Nanti Ethnostore mau diganti. 1 kali, 2 kali, 3 kali dia di-cut. Iya, tegas. Tuh, gini, kalau dia masalah nggak jualan, nggak perlu di-cut, nggak apa-apa. Tapi kalau karakter susah. Dia satu saat nipu, karakternya susah diubah, wah itu susah. Tapi kalau dia misalnya nggak beli, atau misalnya lagi nggak ada dana nih mas, bisa nggak nyicil, itu masih bisa dinego kok. Tapi kalau masalah dia karakter, dikit-dikit spamming, culik orang, cut. Kalau kita berbayar, balikin aja. Kayak gitu. Kalau dia marah-marah nih, misalnya dia marah-marah gitu. Tapi kan balikin aja. Daripada satu orang menjadi masalah dalam grup, pokoknya itu beresin aja. Tapi begini teman-teman. Kalau adalah masalah di dalam grup, catat. Ketika ada masalah grup, jangan dihadapi di grup. Jangan dihadapi di grup. Dihadapi secara personal, atau kalau perlu ketemu. Saya punya banyak masalah di grup, saya hadapi secara personal. Mas, Mbak, maunya apa yang bisa saya bantu? Gitu. Jadi lebih enak kita lebih rendah. Jangan dia tinggi, kita ikut tinggi. Kalau tinggi, kita ikut tinggi. Nanti jadi berantem. Bagaimana? Mohon maaf ya, kalau grup leader saya gini-gini, ada yang bisa saya bantu? Kalau dia tetap nggak mau, baru cut. Tapi intinya jangan diomongin di grup. Kalau nggak rusak. Yang paling parah nih, udah konflik, dia komplain, padahal mungkin masalahnya belum tentu clear, belum jelas. Komplainnya di grup, yang grupnya cuma 1. Ada 500 di satu grup. Pasti yang lain juga ikut provokasi kan? Ini ya benar ya, gini sih mas. Game over. Iya, bayang nggak? Ini manajemen. Kayak gitu, ini manajemen. Ya, manajemen tuh nggak itu kok, nggak riuh. Ini sederhana kok. Oke, pengaturan di organizingnya. Oke, nah masalah actuating dan controlling saya cuma ngasih poin sederhana. Sebenarnya bahasa lebih enak, evaluasi kalau kita bilang. Evaluasi. Evaluasi berbicara mengenai 3 hal. Monitor, kontrol, next plan. Evaluasi berbicara mengenai gini. Monitor, kita harus monitor. Jadi gini, meskipun itu dihandle sama orang, kita harus bisa memonitor itu grup. Itu bagaimana jalan apa enggak. Jangan tiba-tiba mentang-mentang ada grup leader, kita sama sekali nggak menyapa. Kebayang nggak? Sesekali kita harus masuk, kita untuk monitor. Kontrol itu berbicara mengenai kontrol sheet. Spreadsheet, tahu spreadsheet nggak? Pernah dengar nggak spreadsheet? Ya, bikin namanya di papan, kita beli itu papan murah, terus dikontrol grup 1, grup 2, grup 3, grup leader siapa, penjualannya berapa, ini berapa penjualannya berapa, ini PO ini berapa. Kalau misalnya dia nggak kencang jualannya, kasih gimmick. Nah, kontrol ini tujuannya adalah biar mereka bisa gila closing. Biasanya hasil kontrolnya kalau closingnya jelek, dia bisa dikasih reward. Teman-teman perhatiin baik-baik ya. Ada 2 cara yang bisa membuat si reseller itu gila closing. Satu itu binanya rutin. Kalau dia rutin,
pembinaannya secara personal kayak gini, terus habis itu ada grup sharing untuk keluar, dia bisa gila closing, terus-terusan semangat. Yang kedua adalah dikasih benefit tambahan di luar komisi. Di luar apa? Di luar komisi. Misalnya bisa, kalau kita dapat reward nih, kalau saya boleh saran teman-teman, pastikan teman-teman udah pernah dapat reward dari Adnovet kan, jangan dipakai kalau nggak butuh. Dapat printer lagi, jangan dipakai kalau nggak butuh. Jangan dijual juga, sayang. Printernya disimpan, di info, teman-teman, saya ada printer yang tembus closing minimal, nah itu, jebret berapa. Saya ada modem, dapat modem lagi. Jangan dipakai modemnya, dijadiin sebagai reward. Jangan dijual juga, dijual murah, benar nggak? Kebayang nggak? Dapat web, besok dapat web lagi, Jangan cuma dijual, tapi jadiin reward utama daripada kita ngeluar uang untuk reward. Mendingan rewardnya pakai, kan dapat handphone, dapat lagi handphone, reward. Yang Mbak Tiwi kemarin dapat 3 laptop, dan jadiin reward. Mas Teguh dapat 3 handphone, jadiin reward, nggak apa-apa. Kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya gila closing pakai 2 hal. 1, bina rutin. Oke, setelah kita kontrol bagaimana biar kencang, biasanya hasilnya adalah dia butuh gimmick atau bonus. Gimmicknya sepaket lele. Bisa ya Mas Ade ya? Iya, pokoknya apa yang kita punya bisa kita berikan. Bahkan kalau perlu, gimmicknya akan mendapatkan video, atau misalnya video dari, kita bisa ngambil dari video mana, diambil, kita punya video. Lah, kan bisa kan dari bonus ya? Kan bonus ini bisa diambil nggak? Bisa. Itu bisa jadi lead magnet ya? Bisa. Kok nggak kepikiran? Bener gak? Lah bonusnya PYM, bonusnya beda-beda. Bonus RJJ, bonus 10 juta FB. Ambil videonya. Teman-teman yang mau videonya join jadi reseller saya. Padahal sebenarnya materi gratisan. Tapi bisa diangkat lebih valuable. Kebayang nggak? Nggak kebayang nggak? Itu kan sederhana. E-book itu kan nggak perlu kita bikin e-book. Ngambil itu kita bikinin e-book. Kalau perlu e-book orang. Tapi jangan dijual. Ingat, jangan dijual. Video ngambil dari CD-CD itu yang kita kajian bonus. Itu jadi apa? Jadi lead magnet. Lead magnet itu magnet yang bisa mendorong kita untuk jadiin leads dan jadi closing. POAC, manajemen reseller, tujuannya 1, supaya tembus omset ratusan juta. Itu doang kok. Manajemen reseller itu bukan jadi reseller ganteng, jadi apa? No. Reseller jadi hebat atau apa? No. Reseller hebat tujuannya untuk ini kok. Bener gak? Reseller jago jualan tujuannya untuk ini kok. Supaya bisa closing setiap hari. Sehingga kita butuh manajemen reseller. Jadi sampai ada istilah, jangan pernah rekrut reseller kalau emang nggak niat untuk membina. Jangan pernah rekrut reseller kalau nggak niat untuk bikin grup belajar. Jangan. Kalau nggak apa, dia kuciwa. Kalau sekali kuciwa ya, dia pasti, Mas Ade rekrut lagi. Ini nggak pernah bina saya, misalnya. Kayak gitu. Kebayang nggak? Kayak gitu. Abis perencanaan, bikin pengaturan sehingga grupnya nggak acak adut. Bener nggak acak adut? Ini siapa? Kok Mas ini nggak ada yang sharing? Kok ini nggak ada yang sharing? Nggak dikontrol, nggak ini. Komplain lah rame. Abis itu nggak dibagi-bagi grupnya. Satu grup aja. Kita nggak mau capek. Maunya dia bikin FB close group atau bikin Telegram channel atau misalnya bikin Telegram group. Jangan. WhatsApp aja atau misal lain. Tapi maksimal 100 sampai 120 dan dipisah. Kayak telur dipisah dalam beberapa keranjang. Oke, terus dibikin rulesnya, dibikin evaluasinya, monitor, control sheet, papan penjualannya berapa, terus dibikin next plan. Terakhir adalah setelah semua udah jalan, planning yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi dilakukan rutin, actuating, dilakukan rutin. Oke, saya bulan ini harus tembus 500 reseller, harus tembus, bukan setahun malah ya. Mungkin yang 500 untuk yang daftar aja, atau tembus 100, tembus closing berapa. Jadi plannya jelas. Kalau perlu plannya ditulis di gede-gede, tulis. Kalau perlu dibikin kayak semacam, kalau saya nggak berhasil, saya akan kena hukuman saya pribadi. Kalau saya berhasil, saya apa kayak gitu. Itu yang namanya manajemen reseller. Buat teman-teman yang nggak bisa ikut training ini, tetapi hanya melalui video, saya mendorong teman-teman semua, meskipun kita nggak tatap muka, tetapi mengerjakan manajemen pasukan. Yang tadi, belajar sales funnel. Oke, yang kedua, belajar apa? Rekrut resellernya. Kalau udah rekrut, biar kencang jualannya, bina. Gimmick. Interaksi. Teman-teman penting ya. Dalam kita berbicara tentang perencanaan dan bina itu ada 2, saya sebelum lupa.
Binanya itu bentuknya sharing. Binanya berbicara mengenai interaksi. Interaksi itu bisa offline, bisa online. Interaksi online itu di grup, interaksi offline itu kayak gini. Sehingga ada kedekatan. Saya jadi tahu yang namanya CEO Eliman itu siapa. Saya tahu yang namanya Adi itu siapa. Saya tahu. Ya saya akhirnya tahu. Oke? Clear ya teman-teman ya? Tujuan manajemen pasukan endingnya cuma satu, tembus omset. Tembus closing tadi. Oke, saya berharap materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti buat teman-teman yang mau jalan, yang mau mulai fokus untuk closing jualan, kita bisa memaksimalkan mulai dari sales funnel konsep, supaya bisa closing setiap hari. Jadi sebenarnya sebelum dapat bukunya udah belajar dulu. Itu isi bukunya sales funneling, time management, sama berbicara tentang manajemen pasukan. Oke, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat. See you di next materi berikutnya.